uh, analisis darah ini, pertama bolik, maka ya fungsi respirasi kan dua, fungsi oksigenasi dan fungsi ventilasi. Kemudian fungsi metabolik ini adalah fungsi daripada balance, keseimbangan daripada asam basa. Nah, di mana kita mengambilnya? Secara normal kita mengambilnya di darah arteri, ya. Bisa juga di darah vena. Darah vena yang dipakai biasanya di darah vena melalui CPC, CPP ya, ataupun di darah vena yang mixed vein. Nah, nilai normal sebelum Maaf kita dokter, tahu bahwa maaf dokter, PPT-nya belum terbuka dokter. Maaf. PBT-nya belum terbuka ya. Aduh, di mana ya saya? Ini wifi yang di kan saya lupa bawa wifi lagi. Aduh, saya coba pindah lokasi dulu. Ya, bentar ya. Saya pindah lokasi. Sebentar. Ah, apa terlihat di sini? Apa terlihat Masih dari belum, sana di sini? masih belum dokter, Ya, belum, ya? belum Masih dokter, belum belum ya? terbuka. Oke. Eh, eh,
Hmm. Halo, terlihat nggak? Terlihat Halo. dokter. Iya, terlihat dokter. Oke, kita ulang ya. Jadi kita hari ini tentang blood gas analysis ya. Jadi analisa gas darah itu merupakan suatu teknik untuk mengetahui keadaan daripada keadaan respirasi dan atau keadaan metabolik ya melalui pengukuran dari blood gas, tekanan blood gas dan mengukur daripada pH-nya. Nanti ada beberapa macam blood gasnya yang harus kita nilai ya. Contohnya salah satunya adalah PO2, PCO2, kemudian HCO3, ya, BX dan sebagainya. Nah, fungsi daripada analisa gas darah ini, karena tadi sebagai untuk mengetahui fungsi daripada keadaan respirasi dan keadaan metabolik, maka keadaan respirasi yang kita evaluasi adalah oksigenasi dan ventilasi. Ya. Jadi untuk bisa mengukur O2, ventilasi biasanya kita mengetahui keadaan CO2-nya. Yang kedua, kita mengukur daripada gangguan metabolik. Metabolik biasanya ukurnya, kita mengukurnya biasa arteri, tetapi dapat juga di vena, baik vena CP yang melalui ataupun kita langsung ke mix pen. Nah, nilai normal pH itu adalah 7,3 ke 7,5. Sedangkan gas darahnya yang kita nilai PO2 itu antara 60 sampai 100, PO2, HCO3 19 sampai 23, B-aksis itu 0, kemudian saturasi di atas 90, pH. Sekarang apalagi pH yang alat yang bisa bedside itu bisa mengukur HB, mengukur elektrolit dan sebagainya. Nah, sebelum kita melaksanakan pengambilan darah ke pasien untuk analisa gas darah yang biasa melalui daripada arteri radialis, biasanya kita melakukan suatu informed consent, jadi memberikan penjelasan dan meminta persetujuan atas tindakan medis yang kita lakukan. Yang pertama yang kita jelaskan adalah indikasi. Kenapa sih harus dilakukan? Ya, karena itu bukan tanpa risiko. Yang kedua, apa kontraindikasinya? Kemudian bagaimana kita cara melakukannya? Kemudian empat, menandatangani daripada formulir daripada inform consent-nya. Itu bisa dilakukan oleh pasien, tapi kalau pasiennya secara uh, pasiennya secara legal tidak bisa untuk menandatangani, misalkan anak-anak ataupun orang yang kesadarannya menurun, maka dilakukan oleh yang perwakilannya, yang mewakili. Nah, kita harus siapkan. Yang pertama adalah kita standar ya, ya. Kemudian handphone, kemudian kita pakai speed,
Sorry ya, banyak masalah nih. Enak. Minta ke apa modem aku di bagian itu. Iya, iya. Hmm. Halo, Iya halo. dokter, suaranya masuk. Ya, sampai mana tadi? Slide yang ini ya? Iya dokter. Oke. Nah, jadi kita waktu Eh, persiapan sebelum itu, iya dokter. slide ini atau slide sebelumnya? Ini slide sebelumnya ini Inform konsen tadi dok. info konsen ya? Oke. Ya, Jadi kalau betul kalau dok. kita mau konsen, jadi kita harus tahu indikasinya, jadi indikasi kenapa harus dilakukan, kemudian kontraindikasinya, kemudian bagaimana kita cara melakukannya, susukan di daerah mana, ada berapa tempat yang dilakukan susukan, tetapi yang paling sering. Nah, ya. Perwakilan pasien bila pasien penurunan kesadaran yang secara legal tidak bisa ataupun pada anak-anak yang kurang umur, kurang dari 18 tahun. Nah, preparingnya kemudian kita Izin dokter, mohon maaf suaranya buat putus. Dokter izin, mohon maaf suaranya putus-putus dok. putus. Nah, ya. Nah, sekarang masih putus-putus. Tidak dokter. Oke. Nah, jadi tekan daripada arteri radialis dan arteri ulnaris secara bersamaan. Kemudian grab digenggam tangan. Setelah itu dibuka tangannya. Nanti biasanya karena tidak ada aliran darah,
setelah kita buka kembali, maka telapak tangan kita akan pucat. Ya. Kemudian jadi kita buka salah satunya, yang penekanan dari arteri tadi, baik arteri radialis, salah satunya arteri ulnaris kita buka. Seharusnya itu kemerahan lagi telapak tangan. Tetapi kalau ada masalah, dia tidak akan terjadi kemerahan, tetap pucat. Ya. Oke. Jadi kita tidak, kalau dia kayak gini, kita nggak boleh ngambil dari sana ya, kalau hasilnya negatif. Nah ini cara tempat ngambil ya, biar jadi bisa di apa? Jadi bisa radialis kita ambil ataupun ulnaris, kemudian juga di femoralis ya, di femoralis. Nah kemudian ini alatnya, alat untuk memeriksa. Jadi kita masukkan darahnya nanti ke tabungnya di alat sensornya itu dimasukkan ke dalam tabung, dia akan membaca hasil ya. Nah hasilnya tuh bisa keadaan normal hasilnya. Satu, gangguan respirasi, baik berupa asidosis respiratori maupun yang alkalosis respiratori ya. Jadi bisa asidosis, bisa asidosis. Nah, yang asidosis ini bisa yang akut atau yang kronik. Prinsipnya kalau kronik itu tadi saya waktu sama kayak kuliah, pada saat akut itu tubuh belum berkompensasi dibanding dengan pada saat kronik itu sudah berkompensasi. Jadi kalau kok gangguannya respirasi, pasti gangguannya adalah bersifat metabolit, kompensasinya metabolit. Jadi kalau gangguannya respirasi, ada gangguan CO2-nya meningkat, pasti tubuh akan meningkatkan HCO3 ya. Nah, apabila HCO3 yang belum meningkat ataupun hanya meningkat hanya 1 mg per liter, maka akan disebut dengan akut, tapi kalau dia sudah peningkatan lebih dari 4 mg akan disebut dengan adalah yang kronis ya. Jadi ini metabolit ya. Nah, ini interpretasi itu ya. Jadi kalau dia respirasinya bisa normal, bisa ada gangguan respirasi atau gangguan metabolik, atau bisa tergangguan pada dua-duanya, baik respirasi maupun metabolik. Ya. Nah ini secara sederhana ya,
Masuk di kamar dokter di rombong Sally ini bisa nggak ya? Yang di kamar dokter Sally, yang di kamar Sally, yang ruangan dokter Ridho sana. Sudah dokter Sesi juga kalau bisa minta. Oh ini ya. Kita nyoba itu ya atau Pak Syar. Ada Sesi. Itu yang mana? Ya, jadi kalau kita pH normal meningkat atau menurun. Kalau dia menurun, jadi langkah pertama lihat pH-nya naik atau turun, ya. Kalau dia turun, kita lihat PCO2-nya sama, naik juga kita lihat PCO2-nya. Jadi kalau dia pH-nya turun, PCO2 turun searah, ya. Apapun searah, ya, kalau dia searah turun artinya dia gangguannya adalah gangguan metabolik. Kalau dia turun asidosis. Jadi kalau gangguan itu searah adalah gangguan metabolik. Kalau gangguannya berlawanan arah, ya bisa naik, eh, turun naik atau naik turun, itu gangguannya respirasi. Tetapi kalau gangguannya searah, turun-turun, itu gangguan metabolik, atau naik dan naik, itu gangguan adalah metabolik. Ya, jadi kalau searah metabolik, kalau berarah adalah respirasi. Nah, prinsip tubuh berkompensasinya, kalau gangguannya respirasi, tubuh akan mengkompensasi dengan hasil. Tapi kalau gangguannya metabolik, tubuh akan berkompensasi dengan respirasi, ya. Jadi gitu. Nah, kemudian ada dikatakan kalau dalam ini ada B-axis. Jadi B-axis itu adalah sejumlah asam atau basa yang harus ditambahkan untuk menambahkan pH menjadi pH normal dan PCO2-nya menjadi PCO2 normal, ya. Jadi kalau dia B-axis itu ada minus, ada yang positif. Positif itu biasanya nggak ada angkanya, positif sekian. Bisa minus, misalkan contoh minus 5 atau 5 aja. Kalau minus 5, kalau minus itu artinya ada gangguan metabolik asidosis. Kalau gangguannya positif, gangguannya adalah metabolik alkalosis, ya, untuk BE. Nah, bagaimana kita minta koreksi daripada B-axis? Jadi kalau kita mengkoreksi daripada base deficit daripada B-axis tadi adalah nilai B deficit tadi, misalkan min 5 dikalikan 30% berat badan dalam liter. Misalkan berat badan 70, berarti dalam 70 liter. Ya. Bisa berat badan 50, berarti 50 liter. 50 liter dikalikan 30% daripada 50 liter berarti berapa? Ya, dikalikan jadi kalikan 50, kalau 50 liter berarti 5 kalikan 50 dikalikan 30 dikalikan B-axis tadi minus 5. Ya, min 5 kali 30 berarti 15 dikalikan 5
15 kali 5, 75, misalnya gitu. Akan tetapi, begitu sudah dapat angkanya, 75, tidak semua kita berikan. Biasa kita kan berikan separuhnya saja, ya. Nah, sekarang yang dipakai adalah ada stepwise approach daripada dengan acid base analysis. Kita memakai Henderson-Hasselbalch. Sebenarnya untuk AGD ini ada dua. Satu secara Henderson-Hasselbalch, yang kedua adalah secara Stewart. Ya. Kita bicara dulu yang stepwise daripada identifikasi apakah ada gangguan asam basa. Ya. Jika PCO2 dan atau pH-nya di luar nilai normal, tadi nilai normal sudah tahu ya, di luar nilai normal, maka pasti ada gangguan asam basa. Ya. Kalau dua-duanya tidak normal, baik PCO2-nya dengan pH-nya tidak normal, maka kita lihat arahnya. Tadi kalau searah, berarti gangguannya adalah metabolik. Kalau berlawanan arah adalah gangguannya RSP. Ya. Itu kedua. Yang ketiga, hanya salah satunya saja yang abnormal atau bisa yang abnormal, itu dapat gangguan yang bersifat combine, ya. Jadi combine, ya. Jadi combine dua-duanya itu metabolik dan dia mix ya, combine ya. Nah, jika kalau PSO2 yang abnormal, dia gangguannya respirasi disorder, gitu ya. Tapi kalau pH-nya abnormal, dia adalah metabolic disorder, gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau kita itu baru kita mencari gangguan primer ya. Jadi gangguan primer tadi kita ambil kesimpulan yang pertama kita yang step pertama tadi kita akan mengevaluasi gangguan primer. Jadi pertama kita lihat tadi pH dan PSO2-nya. Kalau salah satu kalau dua-duanya ada, kalau salah satu atau kedua-duanya ada di luar nilai normal, berarti ada masalah, ya. Jadi kemudian kalau dua-duanya yang tidak normal, kita lihat arahnya. Kalau arahnya searah, dia gangguannya adalah gangguan metabolik. Kalau gangguannya berlawanan arah, artinya gangguannya adalah gangguan respirasi. Nah, kemudian kalau gangguannya hanya salah satu saja, berarti ada mix gangguan sebenarnya kedua-duanya, ya. Gitu. Nah, kemudian bila ada primer, biasanya ada sekunder, ya. Nah, sekunder itu biasanya tadi kita ketahui kalau gangguannya bersifat metabolik, maka respon sekundernya adalah PCO2. Jikalau gangguannya respirasi, maka gangguan yang sekunder responnya adalah H2O3. Jadi misalkan ada suatu gangguan metabolik, ya, primernya metabolik. Terus nanti kita hitung PCO2-nya kan, kita lihat. Yang kita lihat bukan angka PCO2 yang tertulis, ya. Harus kita hitung dulu. Yang tertulis itu sama nggak
dengan yang seharusnya, yang kita hitung. Yang dihitung itu namanya expected. Ya. Misalkan yang tertulis itu PSO2-nya 40. Itu dihitung ternyata 30. Oh, ternyata seharusnya dia 30, dia lebih tinggi dari itu. Maka sekunderinya bisa terjadi suatu asidosis respirasi. Ya. Jika dia lebih rendah, maka bisa terjadi alkalosis. Jadi pada metabolik, misal metabolik asidosis, bisa saja gangguannya juga asidosis, walaupun seharusnya gangguannya alkalosis. Begitu sebaliknya, gangguannya alkalosis bisa juga karena PSO2-nya nggak sesuai, itu sama-sama alkalosis ya. Nah, kalau ada pertama kalau gangguannya primernya respirasi, artinya gangguan primer respirasi itu PSO2-nya meningkat, kan tubuh bereaksi dengan HCO3. Jikalau HCO3-nya nggak banyak berubah atau malah normal, maka bersifat akut. Akut itu artinya tubuh belum siap untuk merespon. Ya. Jadi nilainya masih normal atau hanya sedikit lewat daripada nilai normal. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung expected-nya tadi ya. Jadi yang dihitung tuh bukan, oh misalkan pH-nya sekian, PSO2-nya sekian, HCO3-nya sekian, normal semua. Itu harus dihitung dulu. Ya, gitu. Seharusnya berapa nilai HCO3-nya bisa pada gangguan metabolik. Ya. Jadi kalau misalnya primernya metabolik, maka harus ada nilai nanti yang dicari adalah PSO2-nya. Jadi PSO2-nya itu kita lihat dari nilai HCO3, delta HCO3 dikalikan 1,2. Ini delta HCO3-nya ya, 40 dikurang 1,2 kali ini. Tetapi kalau dia metabolik, ini rumusnya, kalau dia gangguan, yang penting itu kalau dia gangguannya metabolik, maka dihitung adalah PSO2 dan harus dihitung. Kalau gangguannya respirasi, maka yang dihitung adalah HCO3-nya. Tapi kalau cuman yang berbeda nih pada gangguan respirasi, antara yang akut dengan yang kronis, beda konstantanya. Ya. Beda konstantanya. Kalau yang kronis 0,4 semua, pada yang akut kalau dia respirasi asidosis, akut dia 0,1, tapi kalau alkalosis 0,2 ya. Gitu. Nah, yang kemudian step 6 ya. Sama. Step 6 itu kalau tadi primernya ya. Nanti ini kalau misalnya primernya hasil tigonya abnormal gitu ya. Dia chronic respiratory disorder ya. Begitu sebaliknya kalau misalnya kalau 6A-nya, jadi kalau misalnya mungkin bingung ya. Kalau misalnya pada suatu gangguan respirasi ya, di mana hasil tigonya abnormal, ya, kan tadi kalau dia normal atau sedikit dari normal maka bersifat akut ya, setuju tadi ya, gangguan respirasinya. Tapi kalau misalnya HCO3-nya sudah jauh dari nilai normal, maka artinya tubuh sudah berkompensasi, maka disebut dengan gangguan respirasi yang kronis. Nah, jadi pada yang respirasi kronis yang asidosis, ya, tadi kan harusnya nilainya jauh ya, nilai HCO3-nya jauh dari normal, tapi tetap dihitung. Kalau jauhnya
gitu ya. Kurang dari seharusnya misalkan 28, ternyata dia 27, berarti lebih rendah dari seharusnya. Maka dia incomplete renal response. Artinya metaboliknya belum lengkap nih ngasih si responnya. Tetapi kalau HCO3-nya kebanyakan, misalkan tadi dia harusnya 28, tetapi HCO3-nya setelah dihitung nilainya 30, sorry, maksudnya nilai aslinya itu lebih besar daripada nilai expected. Misal expected itu 28, nilai seharusnya itu 30, nilai di angka, bukan harusnya, nilai yang di angka tertulis di hasil labnya itu 30, tapi seharusnya itu yang kita hitung 28, berarti lebih tinggi, maka dia kalau kebanyakan dia dianggap suatu secondary metabolic alkalosis ya. Kalau hasil yang lebih tinggi maka incomplete ya. Kalau pada yang alkalosis gitu ya. Nah, selain itu AGD ini juga kita menghitung anion gap. Anion gap ini biasanya kalau gangguannya metabolik, tapi kebetulan di ini blok 12 tidak bicara di metabolik. Tetapi state 3 ini kalau kita diagnosis kita adalah suatu metabolic acidosis ya. Jadi dia ngitung karena anion gap itu. Nah, ini contoh Q1 ya yang sederhana. Nilai pH-nya 7,555. Ya. Ini nilainya apa? pH-nya naik atau turun? Nilainya naik. Ya. pH2-nya naik atau turun? Seharusnya 35 sampai 45, berarti turun. Satunya naik, satunya turun, kira-kira gangguannya respirasi. Ya. Kalau salah satu naik, satunya turun, tidak searah, gangguannya respirasi. Ya. Nanti dihitung, tapi secara ini sepertinya gangguan gangguan dia alkalosis, ini respiratorik primernya. Sekundernya nanti kita hitung. Tapi kalau secara umum biasa sekunder tuh kalau belum nggak tepat, tapi kita nggak ngitung sekundernya, kita ngitung primernya dulu ya. PO2-nya normal, ACO3-nya itu lebih tinggi ya daripada normal. Nanti kita hitung, tapi yang primernya adalah alkalosis respiratorik ya. Nah, apa tipenya? Bagaimana kita memperbaikinya gitu ya. Jadi kalau tubuh kompensasi itu kebalik ya, kalau gangguan respirasi kompensasi tubuhnya dengan metabolik, kalau gangguan metabolik kompensasi tubuhnya dengan respirasi, itu kalau kompensasi. Tapi kalau kita memperbaiki, kalau gangguannya respirasi ya gangguan respirasinya kita harus perbaikin ya. Gangguan respirasinya kita harus perbaiki. Kalau misal gangguannya metabolik ya gangguan metaboliknya yang harus kita perbaiki ya. Misalnya case 2, 50 tahun, pH-nya turun, PCO2-nya naik, turun dan naik, berarti berlawanan arah, berarti gangguan respirasi. Kalau pH-nya rendah, berarti asidosis respiratorik gitu ya. Nah, itu bagaimana? Jadi kalau tadi gangguannya alkalosis respiratorik, berarti CO2-nya banyak yang hilang, kan 31 kan banyak hilang ya. Artinya kalau dia tadi pakai mesin napas, itu frekuensi napasnya dikurangi supaya PCO2-nya naik. Ya. Tetapi kalau misalnya tadi gangguannya asidosis respiratorik, artinya CO2-nya kebanyakan, maka CO2-nya harus dibuang. Cara membuang CO2 adalah naikin daripada RR-nya. Ya, bisa kita naikkan RR-nya. Jadi buang CO2. Beda dengan alkalosis, kita menurunkan RR-nya. Ini tadi kompensasi tadi sudah. Nah, case ketiga, ini ada dihitung dia
BI aksesnya minus 10. Gitu. Ya. Berapa NaHCO3-nya kalau kita kurangi, kalau kita beri yang bila HCO3-nya kita beri kasus juga bisa bila BA-nya minus 10 pada pasien 70. Kita tahu tadi rumusnya adalah 30 dikalikan 70 ya, dikalikan 10 ya. Sehingga nah ini kan min 10 dikalikan 30 kalikan 70 artinya sekitar 210 meg. Dan kita berikan 50%-nya berarti sekitar 105 meg ya. Nah, nanti tolong ini masuk homework ya. Homework yang kelompok nanti buat dalam Google Drive saja, kirim ke saya ya dari linknya. Nanti Anda lihat YouTube ya. Saya lupa yang sini yang bawah atau yang atas ya, karena saya yang bawah ya. Ya, kita lihat YouTube-nya. Nanti Anda sarikan. Ya, Anda sarikan kira-kira ringkasan daripada video itu ya, dibuat per kelompok. Sangkat ini total berapa? 240 ya? Halo? Sekitar 240-an, dokter. Kalau 240, satu kelompok bikin 15 atau 10 sampai 15 ya. Nanti ketua kelasnya, ketua angkatan ngatur ya. Ketua angkatan ngatur ya. Dibikin 15 aja lah, 15 orang ya, 15 orang satu kelompok ya. Nanti dimasukkan di Google Drive, nanti link Google Drive-nya kasih ke saya ya. Itu tugas per kelompok ya. Nah, jadi di sini minta 3 kelompok ya sudah. Mau bagi 3 kelompok aja ya gitu ya atau? Ini ada soal, ada 11 dibagi dalam 3 kelompok nanti soal. Saya kebalik yang ngasihnya. Yang tugas individualnya adalah apa? Tugas individualnya itu memilih dari salah satu topik ini ya, informed consent, preparing, kemudian Allen test dan stepwise. Jadi tugas individualnya, jadi dia bikin absen aja ya, absen nomor 1 dia informed consent, nomor 2 preparing, nomor 3 Allen test, kemudian nomor 4 kemudian stepwise approach ya. Dan ini terus ya, ngitung dibalik terus ya. Ini yang video nanti individual. Kalau ini nanti soal, yang ini nanti video. Jadi 1 nanti yang kelima ngulang lagi, yang kelima imam konsen lagi, yang ke-9 imam konsen lagi, yang ke berapa? Jadi perkalian 1 2 3 1 2 3 4 ya. Jadi setiap 4 kali 4 itunya kelipatannya untuk ini. Untuk perorangannya ya. Nomor 1 sama dengan nomor 5 sama dengan nomor 9, nomor 2 sama dengan nomor 6 itu dan seterusnya ya. Nomor 3 sama dengan nomor 7 dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, ini case ya. Ini case-nya, case 1 ya. Nanti dicatat, nanti kayak saya kirim aja ininya kalau biasanya sudah ada residen kan. Ini case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, case 7, case 8, case 9, case case 10, case 11 ya.
Nanti ini saya kirim, sudah ada belum slide-nya? Ini. Halo? Izin belum ada, dok. Ya, nanti saya kirimkan, nanti Anda Anda bikin tugas itu dalam Google Drive saja, nanti linknya tuh kirim ke saya ya. Nanti saya ini kirim ke, ke ketua angkatannya. Coba apa catat nomor saya 0811 0811 ya 710 845. Nanti ketua angkatannya atau masing-masing lah ketua ketua kelas A, alfa, beta, gamma kirim WA ke saya, nanti saya kasih slide-nya yang ada tugas-tugasnya juga tadi biar nanti disebar ya. Oke. Halo. Baik, Iya dok. dok. Ya. Ya saya tunggu ya. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Izin dokter untuk pengumpulan kapan ya dok sesuai 1 minggu aja. Kelamaan nggak 1 minggu atau 1 hari aja? minggu dok. Kapan kalian ujian kapan? Tadi ujian OC dok, CBT-nya Rabu dokter Rabu ini. Oh, berarti sebelum Rabu hasil nilai. Apa yang lambat atau hari ini hari apa? Ini sekarang hari Kamis ya? Iya dokter. Sekarang hari apa? Selasa? Kamis dokter, Kamis. Kamis. Ya udahlah, sampai hari Rabu jam 23.59 minggu depan. Terima kasih dokter. Ya, sampai hari Rabu jam 23.59. Kalau saya kirim ke Dicer bisa kan sebenarnya? Bisa dokter bisa. Oh iya, saya kirim ke Dicer aja filenya. Tidak ada ini. Oh, bentar. Hmm. Iya. Hmm, udah ya, saya cari dulu. Slide-nya nggak mau muncul sih. Oh, oke. Kok tuh ini? Kok salah? Harusnya untuk semuanya ya, sorry. Everyone, sorry.
Jadi salah message-nya ke seorang. Hmm, bisa? Silakan download ya. Oke. Saya lihat dulu ya kalau sudah. Terima kasih dokter. Yuk, makasih. Terima kasih, Dok.